Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmat-Nya, karena Dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin berkisah tentang seorang kakek tua yang sangat miskin, tetapi di ujung kisah dia menjadi orang yang sangat kaya raya di kotanya dengan sekejap mata itu. Semua itu karena dari kesabaran dan kejujurannya serta takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat dosa. Miskin merupakan salah satu cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bersabar. Dengan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki, para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang miskin itu kemudian mendapatkan pelajaran dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salah satunya ditunjukkan dalam kisah seorang kakek miskin yang kemudian menjadi kaya raya hanya dalam sekejap. Dikisahkan ada seorang laki-laki tua yang miskin di musim haji dan mencoba mencari sesuap nasi. Namun dia tak menemukan makanan sama sekali. Kemudian dia kembali pulang ke rumah dan ditanya oleh istrinya, "Apakah ada makanan untuk hari ini?" Dan dia jawab, jika belum mendapatkan, maka dia kembali keluar sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rezeki. Sampai akhirnya dia duduk di bawah pohon dan menyentuh tanah di sana, dan seperti menyentuh barang yang sangat keras. Dia lihat kotak tersebut. Di dalamnya ada banyak emas, sekitar 1000 keping. Maka dia mengambil dan membungkusnya dengan rapi. Bisikan setan pun seketika menghampiri kakek tua yang berusia hampir 70 tahun. Setan menggoda agar sang kakek mengambil dinar itu untuk buka puasa keluarganya. Namun sang kakek menolaknya mentah-mentah dan sama sekali tak mengambilnya sedikit pun. Dia pulang dan berencana tidak menyampaikan kepada istrinya. Namun karena sang istri membuka pintu, maka sang istri bertanya apa di dalam kain itu. Maka sang suami menjelaskan, dan sang istri meminta untuk menggunakan itu. Sang suami pun menolak permintaan sang istri. Bahkan permintaan sang istri hanya mengambil 1 koin saja. Kata suaminya, "Tidak. Kalaupun kita bisa menggunakan ini adalah saat sudah 1 tahun kita iklankan. Kalau begitu ambil 1 dinar saja untuk berbuka puasa," jawab sang istri. "Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Jika engkau menyentuhnya, maka aku akan menceraikanmu," jawab sang suami. Maka sang kakek bersama sang istri serta keluarganya pun berbuka puasa seadanya. Keesokan paginya ada seorang yang membuat pengumuman dan menyampaikan jika ia kehilangan kotak emas. Maka sang kakek kemudian bertanya kepada yang memberikan pengumuman,
berapa imbalan yang akan diberikan kepada orang yang menemukan kotak hartanya? Maka orang yang memiliki kotak emas itu menyampaikan jika ia tak akan memberikan imbalan. Orang tua itu kembali pulang dan menyampaikan kepada istrinya jika ia menemukan pemilik harta tersebut. Tapi orang itu tidak mau memberikan imbalan, namun hanya memberikan doa saja, kata sang kakek. Sang istri kemudian menyampaikan agar suaminya kembali menemui pemilik harta tersebut. Maka sang kakek kembali menemui pemilik harta tersebut. Lagi-lagi pemilik harta menegaskan jika ia tidak akan memberikan imbalan sedikit pun. Singkat cerita, sang kakek membawa pemilik harta itu ke rumahnya. Sang pemilik harta melihat jika rumahnya kosong dan terlihat hanya ada 8 perempuan tua. Kemudian sang kakek mengatakan jika dia yang menemukan harta milik laki-laki tersebut. Maka pemilik harta itu membuka kotaknya dan ternyata masih utuh. Dia pun mengatakan jika dia hanya bisa mendoakan kebaikan dan tak sedikit pun memberikan hartanya. Keluarga kakek itu pun merasakan sangat kaget dengan perilaku pria tersebut. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumah kakek dan datang kembali pria pemilik harta tersebut dan meminta untuk masuk. Dia pun bercerita jika dia memiliki ayah yang meninggalkan 3 peti emas yang masing-masing berisi uang senilai 1000 dinar. 1 kotak dibagikan sebagai warisan, 1 kotak lagi untuk pergi haji, dan 1 kotaknya harus diberikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah di kota tersebut. Itulah paman alasan saya tak mau memberikan 1 dinar sekalipun, karena itu amanah dari ayah saya. Tapi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah saya keluar dari sini dan melihat tempat Anda, maka Anda yang layak menerima itu. Ambillah ini atas nama sedekah orang tua saya, kata pemilik harta tersebut. Maka sang pemilik harta kemudian meletakkan kotak itu dan lari begitu kencang. Singkat cerita, uang di dalamnya dibagi rata antara sang kakek beserta 8 perempuan yang ia naungi dan 1 laki-laki yang menjadi saksi, yaitu Imam Tabari. Beberapa tahun kemudian, keluarga sang kakek sudah menjadi orang yang sangat kaya raya dengan hartanya yang berkah. Sang kakek meninggal dunia dan sang anak menikah dengan laki-laki terpandang di kota Mekkah. Dan Imam Tabarilah yang menulis cerita ini karena ia mengikuti kisah ini mulai awal sampai akhir kisahnya. Pada saat itu Imam Tabari masih remaja, belum dikenal seperti saat ini. Itulah tadi kisah tentang seorang kakek tua yang menemukan keping emas yang sangat banyak, tetapi dengan kejujurannya tidak sedikit pun ia mengambilnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya orang yang sangat kaya raya. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya.
Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.